Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang amalan ringan berpahala besar. Yang pertama yang berkaitan dengan sholat. Kalau kemarin tentang bacaan Al-Quran dan lain-lain. Lalu yang bagian kedua ini adalah berkaitan dengan sholat. Apa amalan yang ringan yang berpahala besar yang berkaitan dengan sholat? Di sini saya kumpulkan ada 8 yang berkaitan dengan sholat. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah dalam melaksanakan 8 amalan ringan ini, karena pahalanya besar. Apa 8 amalan ringan berpahala besar yang berkaitan dengan sholat? Yang pertama adalah sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Jadi 2 rakaat sholat sunnah fajar ini diantara amalan ringan berpahala besar. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ini kalau kita lihat postingan TikTok, sering kita lihat konten kreator muslim bicara tentang ini. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dibikinlah yang kaya nomor 10 siapa, nomor 8 siapa, sampai nomor 1 siapa. Nah, kita bisa lebih kaya dari itu. Gimana caranya? Sholat sunnah 2 rakaat sholat fajar. Apa yang dimaksud 2 rakaat fajar? Ya, yang dimaksud adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah fajar di sini adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Kalau kata dosen saya, kalau 2 rakaat qobliyah subuhnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, pertanyaannya bagaimana kalau kita sholat subuh? Ya tentu lebih baik lagi, lebih besar lagi pahalanya. Ini namanya kias aula. Kalau yang begini aja begini, apalagi yang begono gitu. Kalau yang sunnah aja pahalanya begini, apalagi yang wajib. Logikanya begitu. Ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang sholat Aisyah dan sholat subuhnya. Sholat isyanya dan sholat subuhnya. Berapa gambaran orang pahala yang didapat oleh orang yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Khalifah ketiga Utsman ibn Affan. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man shalla al-isya, barang siapa yang melaksanakan salat isya fil jamaah, dalam jamaah, fahuwa kaman qama nisful lail, maka dia fahuwa kaman, sebagaimana man, orang yang koma, bangun, nisful lail, separuh malam. Bayangin orang separuh malam. Kita anggaplah biar gampang ya, malam itu maghrib, mulai malam itu ya anggaplah maghrib jam 6. Ya, kalau jam 6 ketemu malam lagi, mulai pagi ya jam 6 lah suruh. Ya biar gampang aja ngitungnya nih. Ada nggak yang mampu orang sholat 1,5 malam, dari maghrib sampai jam 12 malam? Orang kayaknya sesoleh-solehnya orang sholat taraweh bulan Ramadan aja itu udah luar biasa banget itu. Sesoleh-solehnya orang itu aja udah pegel kayaknya kalau nggak biasa. Apalagi kalau sholat sampai jam 12 malam nggak berhenti.
Tentu ini adalah orang awam yang saya maksud. Kalau orang di pesantren mana tuh, di Kediri apa di mana yang viral kemarin Ramadan, mereka mulai taraweh sekitar jam 8 jam 9, lalu selesai taraweh sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Jadi setiap malam mereka khatam satu Al-Quran penuh. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi meskipun yang melakukannya adalah orang soleh, saya yakin gak bakalan dia mampu setiap hari kayak begitu. Kalau mungkin di bulan Ramadan, iya. Tapi kalau di luar Ramadan, saya gak yakin bisa sehebat itu. Satu Al-Quran full dibaca. Maka semua kita yakin, pasti sepakat bahwa orang yang sholat separuh malam itu orang yang hebat. Kalau kita nggak mampu melakukan sholat separuh malam, maka ada solusi lain dari Nabi. Apa itu? Sholat Isya berjamaah. Tentu yang dimaksud berjamaah ini adalah di masjid. Karena lazimnya jamaah itu adalah di masjid. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya sholatnya berjamaah di masjid, terus kalau misalnya keluarga kita mau jamaah bagaimana? Ya gampang. Dari antara azan sampai iqomah itu kan ada waktu. Ya. Sebelum maghrib kita udah wudu nih semua nih sekeluarga. Udah wudu. Ya udah. Bapaknya sholat, tapi sholatnya sholat qobliyah Isya. Nah keluarganya sholat dengan niat sholat Isya. Bapaknya jadi imam. Bapaknya 2 rakaat selesai salam, keluarganya lanjutin. Bisa. Atau kalau mau lebih gampang lagi, udah bawa aja ke masjid. Selesai masalah. Ya. Iya. Nah tapi belum selesai nih hadisnya sampai di sini. Ada lanjutannya. Waman sholla, barang siapa yang sholat as-subh, sholat subuh. Ya. Man sholla subha fi jama'atin, dalam jamaah, tentu di masjid. Fahuwa kaman, maka dia seperti orang yang qamal laila kulluhu, seperti orang yang sholat malam sepenuh malam. Masya Allah, luar biasa. Tadi apa? Sholat Isya berjamaah di masjid, maka dianggap dia sholat separuh malam. Kalau udahlah sholat Isya, sholat subuh juga di masjid, maka sholat Isya separuh, sholat subuh separuh, jadinya full sepenuh malam. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang sanggup sholat 1 malam penuh? Saya yakin gak ada orang mampu. Kalaupun ada sedikit, dari yang sedikit itu saya yakin gak mungkin setiap hari bisa. Tapi kalau sholat Isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, saya yakin semua kita pasti bisa. Ya, kalaupun sesekali mungkin badan kita capek, subuhnya telat sedikit, ya oke lah. Tapi jangan setiap hari juga. Ya. Yang kedua, apa amalan ringan, pahala besar yang berkaitan dengan sholat? Yang kedua adalah 4 rakaat sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. 4 rakaat sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Ini zuhur dulu yang kita omongin nih. Karena hadisnya dari Ummu Habibah, istri Nabi. Nabi SAW bersabda, ya, qalat, berkata Ummu Habibah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza, barang siapa yang menjaga. Jadi nama Nabi Muhammad bersabda, man hafaza, siapa yang menjaga, ala arba'i rakaatin, atas 4 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhri, wa arba'i ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'alan nar,
maka Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Masya Allah. Tentu kita bukan hanya berharap masuk surga, tapi kita juga berharap dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Ya, bukan cuma mau masuk surga kita juga berharap kagak masuk neraka. Tentu 4 rakaat di sini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan 4 rakaat beneran. Itu pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sholat itu dulunya 2 rakaat sebelum Nabi Isra Mi'raj. Setelah Nabi Isra Mi'raj, 2 rakaatnya diperkhususkan untuk sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu umumnya 2 rakaat. Sholat kusuf, Idul Fitri, Idul Adha, rata-rata sholat sunnah itu 2 rakaat. Ya, kecuali sholat-sholat tertentu, misalnya sholat taraweh, tapi tetap aja taraweh 2 rakaat. Ya, walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan taraweh 4 rakaat, karena dari Siti Aisyah bilang Nabi Muhammad sholat 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Yang 4 rakaat itu harus dikompromikan lagi sama hadis lain menurut jumhur ulama. Ya. Jadi kalau kita mau dapat keutamaan diharamkan jasad kita masuk neraka, maka kita perlu melakukan amal soleh ini. Apa itu? 4 rakaat sholat qobliyah zuhur dan sholat ba'diyah zuhur. Jadi sholat 2 rakaat dulu, habis 2 rakaat baru kita sholat 2 rakaat lagi, habis itu sholat zuhur, habis itu zikir, wirid, habis itu sholat ba'diyah 2 rakaat salam, lalu sholat ba'diyah lagi 2 rakaat salam, selesai. Apalagi? Nah, yang ketiga, 4 rakaat sholat sunnah qobliyah asar. Qobliyah. Kalau asar kagak pakai ba'diyah. Asar cuma qobliyah, sama seperti sholat subuh. Jumhur ulama mengatakan subuh dan zuhur nggak ada ba'diyahnya. Jumhur ulama. An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati orang yang salat qabla al-asri arba'an, sebelum salat asar 4 rakaat. Nah, lagi-lagi 4 rakaat di sini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berdasarkan hadis Siti Aisyah yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi untuk sholat subuh dan asar nggak ada sholat sunnah ba'diyah. Meskipun demikian boleh melakukan kodok sholat tahajud setelah sholat subuh jika kita tidak sempat sholat tahajud, dan sebaiknya dilakukannya di rumah supaya nggak ada fitnah. Jadi habis sholat tahajud, habis sholat subuh, nah kalau kita mau mengkodok sholat tahajudnya boleh habis sholat subuh, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu 4 rakaat sholat sunnah ba'diyah isya. 4 rakaat sholat sunnah ba'diyah isya. Dari Abdullah bin Amr. Ini lagi nih, nama lagi muncul nih, sahabat Nabi yang unik. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, man shalla, barang siapa yang sholat. Oh, ini berarti hadisnya itu nih bukan marfu, ini namanya hadis mauquf. Ya, mauquf itu hadisnya berhenti di sahabat, jadi sahabat yang ngomong. Tapi bisa jadi mauquf bernilai marfu. Ya. Jika informasi ini dinilai sebenarnya ucapan Rasul tapi tidak diredaksikan ucapan Rasul. Man sholla, barang siapa yang sholat arba'an, 4 rakaat ba'dal isya, setelah sholat isya, kunna, maka itu kaqadarihinna min lailatul qadar,
setara dengan 4 rakaat pada waktu sholat Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa ini. Kagak perlu kita nungguin Lailatul Qadar. Nah, bisa ada yang sama seperti ini, seperti Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah nomor 7273. Sanadnya sahih. Sekali lagi, 4 rakaat di sini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, setelah betapa agungnya sholat ini sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, yang artinya 4 rakaat setelah Isya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Sama. Ini hadisnya tepat setelah hadis yang tadi. Ka'ab bin Mati' beliau berkata, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya dengan membaskuskan ruku dan sujudnya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Oh, sama. Oh, berurutan juga nih. Tadi 7273, 7274, ini 7276. Berurutan ini hadisnya. Intinya sama. Ya. Tapi ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat. Salah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya yang tidak dipisahkan dengan salam. Jadi ada juga riwayat yang mengatakan 4 rakaat 1 salam. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya yang tidak dipisahkan dengan salam, maka nilainya setara dengan 4 rakaat waktu Lailatul Qadar. Ini hadisnya 7275. Berurutan ini. Ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama, sholat sunnah itu ya 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat tadi, cuma satu yang mengatakan dilakukan dalam 1 salam. Ini cuma masalah afdol dan mafdul aja sih, mana yang lebih afdol. Jadi nggak ada urusan nama nggak ada urusan nama sah atau enggak, karena dua-duanya sah. Nomor 5, apa ini 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Nggak disebutin sholat sunnahnya rawatibnya yang mana, pokoknya 12 rakaat aja. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasul bersabda, katanya, barang siapa sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Emang disebutin? Kagak. Kalau kita sholat nih, semua sholat sunnah kita kerjain, yang rawatib doang, yang ngikutin sholat wajib maksudnya, itu lebih sebenarnya dari 12 rakaat. Artinya Nabi nggak milih mau sholat sunnah yang mana, pokoknya dari semua sholat sunnah rawatib kerjain 12 aja rakaatnya. Ya, terserah mau sholat subuh 2, qabliyah zuhur 2, udah 4. Habis zuhur 2, berapa tuh? 6. Sebelum asar 2, berapa tuh? 8, ya. Nah, sebelum maghrib, habis maghrib 2, berapa tuh? 12. Udah. Habis isya 2, sebelum isya 2, mantap, udah lebih 12. Terserah mau yang mana. Ya. 12 sholat sunnah rawatib. Dibangunkan rumah di surga. Siapa yang gak mau dibangunin rumah di surga? Jangankan dibangunin rumah di surga, dibangunin rumah di dunia aja berebutan kita. Coba tes, gak percaya. Siapa yang belum punya rumah di Bekasi atau di sekitar Jabodetabek, kalau mau sholat 12 rakaat sehari, 12 rakaat sholat sunnah rawatibnya, maka langsung dibangunin rumah di dunia. Berebutan orang. Padahal rumahnya di dunia. Rumah dunia banyak kemungkinannya. Bisa dimaling orang, bisa kebanjiran, bisa kebakaran, nauzubillah min zalik. Ya, bisa gempa bumi. Tapi rumah di surga nggak ada. Rumah di surga kemalingan, kebanjiran, kebakaran, gempa bumi nggak ada.
Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah pada yang demikian itu kita berlomba-lomba. Ya. Kalau kita mau berlomba-lomba, harusnya berlomba-lomba pada yang Allah dan Rasulnya janjikan. Ya. Yang mudah-mudahan kita dengan keberkahan sholat-sholat yang kita lakukan, Allah lantas membuat kita jadi orang yang mudah. Bagi yang belum punya rumah, Allah kasih rumah yang cukup luas lah, ya. Belum punya mobil, Allah kasih mobil biar mudah aktivitas. Belum punya motor, Allah kasih motor, ya. Yang belum punya istri, Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang belum pergi haji, mudah-mudahan Allah kasih pergi haji sekeluarga, keluarga ke atas maupun keluarga ke bawah. Keluarga ke atas berarti bapak, ngkong, nenek, paman, bibi, itu. Keluarga ke bawah berarti anak, istri, cucu, ponakan, gitu. Lalu apa lagi? Amalan ringan yang pahalanya besar, yaitu 2 rakaat salat syuruk atau salat isyraq di pagi hari. Nah, ini setiap hari nih. Ya. Ini saya rasa di banyak masjid udah lumayan semarak ini. Udah jadi tren di banyak masjid. Ini kajian subuh, habis itu langsung salat syuruk. Saya nanya, habis subuh kajiannya berapa lama? Sampai syuruk, Ustaz. Wah, udah termasuk yang jawab, udah, Ustaz. Wah, gitu biasanya. Di banyak masjid sih begitu. Jadi kajian subuh lanjutnya sampai syuruk, sampai selesai itu. Sampai udah muncul, tutup, salat syuruk masing-masing. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasul bersabda, hadis ini riwayat Imam Tirmizi nomor 589, hasan sahih. Kalau dibilang hasan sahih, masih ingat? Kemungkinannya 2. Pertama, perawinya diperselisihkan oleh para ulama apakah dia hasan apa sahih. Sebagian ulama menilai hasan, sebagian ulama menilai sahih. Kemungkinan kedua, di dalam jalur atau sanad hadis itu ada yang hasan, ada yang sahih. Nah, itu namanya hasan sahih. Ini istilah pertama kali dimunculkan oleh Imam Tirmizi setahu saya. Ya, kalau istilah hasan itu dari zaman Imam Abu Daud udah ada. Kalau zaman Imam Bukhari nggak ada tuh hasan. Sahih, dhaif, udah gitu. Zaman Imam Bukhari mah nggak ada hasan-hasanannya. Nah, salat isyraq ini kata Nabi SAW, artinya barang siapa yang salat subuh berjamaah 2 rakaat, ya pasti 2 rakaat. Atau berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud duduk berzikir enggak hanya zikir, apapun yang bernilai zikir, baca Quran zikir. Ya. Bahkan zikir yang paling afdol itu baca Quran. Ya, sambil zikir, sambil komunikasi dengan Allah. Apalagi sholat zikir. Majelis taklim zikir. Apapun yang konteksnya juga bermakna sama dengan zikir, ingat dengan Allah, itu masuk dalam kategori hadis ini. Ya. Kayak kalau kita habis sholat subuh, tidak ada keperluan yang penting atau mendesak, ya boleh ditahan dulu. Ya, boleh kita sambil baca tilawah, boleh sambil dengerin kajian Ustaz Abdul Somad misalnya di YouTube atau apa. Ya, bebas. Yang penting ada nuansa zikir. Mau dengerin tilawah bebas, mau baca Quran juga bebas. Ya. Terserah. Mau baca buku bebas. Pokoknya ada unsur zikirnya. Ya. Lalu yang ketujuh, 2 rakaat salat duha. Dari Abu Zar, dari Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1804. Hadisnya sahih. Kata Nabi, setiap pagi persendian 2 rakaat salat duha nih, poin ketujuh. Setiap pagi persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Ya, ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma'ruf adalah sedekah. Jadi semua bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tahlil, ya, itu sedekah. Nahi mungkar sedekah.
Dan semua itu tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Oh, Masya Allah. Beruntunglah orang yang membiasakan diri untuk sholat duha. Nah, yang kedelapan adalah sholat syukur wudhu. Nah, sholat wudhu, konteksnya sholat syukur wudhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika sholat fajar subuh. Artinya gini, wahai Bilal, ceritakan padaku amal paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam, sebab aku mendengar di hadapanmu suara langkah kakimu dalam surga. Bilal berkata, tidak ada amal yang utama yang aku lakukan yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku berwudu, maka suatu kesempatan malam ataupun siang melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut di samping sholat wajib. Jadi sholat sunnah wudu, ya, sholat sunnah wudu. Dengan istiqamah sholat sunnah wudu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anha keutamaan yang luar biasa. Ya. Kalau kita banding-bandingin ya, Nabi juga pernah mimpi tentang Umar bin Khattab. Mimpi wudu di depan istana yang gede banget. Habis itu ditanya ke orang di istana itu, ini istana punya siapa? Punya Umar. Istananya gede, mewah, bagus, nggak bosan-bosan ngeliatnya. Ya. Nah, para ulama ahli hadis menyimpulkan bahwa amalan Bilal itu konteksnya, maslahatnya ya buat Bilal. Tapi amalan Umar ibnul Khattab, maslahatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka Umar ibnul Khattab itu mempunyai keutamaan lebih dari Bilal. Kalau Bilal cuma sendak langkah kakinya di surga, kalau Umar punya istana di surga, bukan rumah lagi, istana. Nah, masih ada waktu, kita bahas yang ketiga, amalan besar, amalan ringan berpahala besar. Temanya doa. Ini saya cuma bacain riwayat ya. Dan yang namanya riwayat itu ada berbagai variasi. Kalau ternyata ada riwayat yang saya baca yang beda dengan doa yang rekan dakta sering baca, bukan berarti doa yang rekan dakta sering baca itu salah. Ini saya jelaskan di awal dulu nih, biar nggak salah paham. Jadi yang namanya redaksi bacaan doa itu variatif. Jadi sangat mungkin apa yang saya baca berbeda dengan redaksi yang rekan dakta biasa baca sehari-hari. Ini konteksnya adalah amalan ringan berpahala besar. Ya, mau baca doa redaksi apapun selama itu ada dalilnya bagus. Ya, jadi ini konteksnya bukan menyalahkan, hanya ngebacain riwayat aja. Yang pertama, doa pergi ke masjid. Ini amalan ringan berpahala besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berjalan menuju masjid lalu mengucapkan, ya, nah ini doanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaika wa as'aluka bihaqqi mamsyaya haza fa illam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan wala kharajtu ittaqa sukhtika wa btigha'a mardatika fa as'aluka an tu'izani minan nari wa an taghfira li zunubi innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak peminta kepadamu, aku juga meminta dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan,
bukan untuk kesombongan, bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, dipuji. Aku keluar agar terhindar dari murkamu dan mengharap ridhamu. Maka aku meminta agar engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosaku selain engkau. Maka Allah akan menerima dengan wajahnya yang penuh keridhaan. Ya, dengan wajahnya itu maksudnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 70.000 malaikat akan memintakan ampun baginya sampai ia selesai dari sholatnya. Jadi kalau orang pergi ke masjid buat sholat lalu baca doa ini, Allah bikin 70.000 malaikat berdoa mintain ampun. Yang doa malaikat bukan manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kali Imam Ahmad 1156. Kalau Ibnu Majah 827. Hadis ini hasan. Ya. Hasan itu termasuk hadis makbul, diterima. Ya, jangankan sebagai fadail amal, bahkan sebagai dalil pensyariatan pun diterima karena ini hadis makbul. Yang kedua, doa setelah makan. Ya. Dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa memakan makanan kemudian membaca doa Alhamdulillahillazi, ini doa setelah makan ya, Alhamdulillahillazi at'amani hadza at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku sebagai rizki tanpa kekuatan daya dan kekuatan dariku, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadisnya hasan juga. Yang ketiga, doa setelah wudu. Dari Umar ibn Khattab bahwa Nabi bersabda yang artinya tidaklah seorang dari kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kalau kita baca doa itu, kenapa? Maka Allah akan membukakan pintu surga yang 8, dibuka semuanya. Maka dia masuk dari pintu manapun yang dikehendaki. Ini kalau baca doa habis wudu, baca doa. Nah, di antaranya yang dia ajarkan yang ini. Tapi yang lain juga ada redaksinya, terserah mau milih redaksi yang mana. Cuma ini kan karena terkait masalah keutamaan amalnya aja saya bacain. Gak mungkin semua riwayat saya bacain, waktunya terlalu singkat. Ya. Nomor 4, membaca doa bangun tidur, mau tahajud. Dari Ubadah bin As-Samit, Nabi bersabda, siapa yang bangun tidur di malam hari lalu membaca, bacanya begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala puji, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha benar, Allah Maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Kalau kita baca doa itu kemudian dilanjutkan dengan baca Allahumma ghfirli atau berdoa yang lain, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwudu lalu sholat, maka sholatnya diterima. Jadi kalau baca doa habis bangun tidur, baca begini ya, minimal alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Redaksi yang lain tambah ini lebih bagus juga, masya Allah.
Membaca doa masuk pasar. Apa doa masuk pasar? Hadis riwayat Imam Tirmizi 3756 dari Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian ia menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang masuki pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya semua kerajaan dan baginya seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dia tidak mati, di tangannya segala kebaikan, dia maha mampu melakukan segala apapun. Maka bagi orang yang membaca doa tersebut apa? Allah mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta kesalahan, serta mengangkat untuknya 1 juta derajat. Ini namanya hadis 1 juta. 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahan dihapus, 1 juta derajat diangkat. Hadis ini hasan. Nomor berapa nih? 6. Dikit lagi ya. Tinggal 3 lagi. Membaca doa setelah azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan, berikanlah wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini kayaknya udah rata-rata orang hafal ya. Dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, banyak ini. Yang ketujuh, doa keluar rumah. Ini juga sama nih yang kita hafal ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Beliau bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan petunjuk dan telah diberi kecukupan dan mendapatkan penjagaan hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Gak mungkin. Itu pertanyaan yang bermakna nafi. Gak mungkin. Jadi setan itu berputus asa tuh menggodain kita kalau udah baca doa itu. Terakhir, doa hendak tidur. Ini doanya sederhana, tapi pahalanya besar. Ya, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Al-Barra, apabila kamu hendak tidur maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan. Jadi pertama mau tidur, niat nih kita nih, jangan sampai tidur depan TV lantas tidur nonton TV akhirnya tidur ditonton TV. Banyak begitu. Kalau zaman sekarang tidur nonton YouTube tiba-tiba ditonton YouTube. Zaman dulu nonton TV ditonton TV. Tidur niat. Dalam Islam kalau kita mau tidur itu niat. Lalu habis kita wudhu berbaring miring ke kanan. Ingat jangan mantatin kiblat. Kalau bisa ngadep kiblat. Ya. Apa doanya? Ingat ya, ini cuma redaksi dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6311. Kalau ternyata rekan tak biasanya bacanya kayak begini kayak yang lain, itu berarti redaksinya yang lain dari hadis yang lain. Ini agak panjang ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wafattu amri
ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berserah diri kepadamu, aku serahkan urusan kepadamu. Aku berlindung kepadamu dalam keadaan harap dan cemas, karena tidak ada tempat berlindung dengan tempat yang aman dari azabmu kecuali dengan berlindung kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Apa kata Nabi? Apabila engkau meninggal pada malam itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Apa artinya fitrah? Nggak ada dosa, kayak anak kecil. Jadikanlah bacaan itu sebagai penutup ucapanmu menjelang tidur. Jadi habis doa itu jangan ngobrol lagi, udah tidur. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang termasuk istiqomah menjalankan amalan-amalan ringan ini yang pahalanya besar. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan kita serta keluarga kita di dunia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusan-urusan kita, dan kita bisa dilancarkan menjalankan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan Dakta, jika ada di antara rekan Dakta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan sampaikan ke 0857 8147 9544. Silakan sampaikan ke WA 0857 8147 9544. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio Bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan pekan depan. Saya Junaidi Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.